Halo Sinekrip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi. Ini lagi musimnya liburan anak sekolah, Betul. jadi akhirnya film animasi muncul kembali ya. Juki yang pertama tuh 7 tahun yang lalu ya, di 2017. Dan sekarang akhirnya tayang lagi film keduanya yang berjudul Shizuki Harta Pulau Monyet. Masih dari rumah produksi Falcon Pictures dengan Faja Meong sebagai kreator Juki dan juga dia sebagai sutradara di sini. Faja Meong juga nulis cerita filmnya, tapi ditemanin oleh Yahya M. Mungkin Yahya M-nya Meong juga seperti Faja. Benar. Untuk karakter-karakter lamanya Juki juga beberapa ada yang masih muncul, kayak si Juleha ya, terus si Profesor Junet, kayak bapaknya, kayak mamahnya, terus ada Indra juga. Iya benar. Ada Indra tapi pengisi suaranya bukan saya, dan ada karakter-karakter baru ya di sini. Brian Domani, terus adiknya Brian Domani, Megan Domani. terus ada Indra Jegel, ada Rigen, ada Cuki Muslim, ada si Winda Basudara. Winda Basudara, dan yang lainnya lah masih banyak lah. Pokoknya kalian pasti tahu suara-suara dari si pengisi suara karakter di film Shizuki 2 ini. Filmnya si Juki yang Harta Pulau Monyet ini bercerita tentang kondisi keluarganya Juki saat mengalami kesulitan keuangan, yang mana kebetulan Juki terus nemuin peta harta karun di Pulau Monyet, katanya peninggalan nenek moyangnya, dan akhirnya berbekal peta tersebut dan ditemani sama Babe, sama maknya, sama Profesor Junet, mereka ke Pulau Monyet buat cari harta itu. Oke, langsung aja kita ke yang disuka nih dari film Shizuki Harta Pulau Monyet ini. Di sini sih yang sudah jelas kelihatan yaitu visualnya. Mungkin dengan perbedaan 5 tahun ini, kita bisa merasakan kalau teknis visual dari animasinya tuh nge-upgrade gitu. Pas nonton di layar lebar tuh, wah mantep gini nih gambar Shizuki-nya gitu. Karakter-karakter yang muncul di film ini tuh beneran beberapa karakter mirip sama karakter aslinya. Gitu kan. Kayak di sini ada Mandra juga kan, yang beneran Mandra. Langsung ngeh gitu, oh ini Mandra. Iya, langsung jadi beneran Mandra, dan dikeluarin sifat-sifat yang Mandranya. Kita kenal di karakter Mandra gitu ya. Benar. Dan di sini juga mungkin belajar dari film pertamanya, si Faja ini. Akhirnya di sini filmnya lebih ringan ya, ditujukan untuk semua kalangan, untuk semua umur. Kalau dibandingkan film yang pertamanya kan itu isu-isu sosial yang dimasukin, ada sentuhan politik, satir-satirnya juga. Nah di sini tuh beneran kayak kita ngikutin alurnya dari awal sampai akhir tuh ya udah enjoy aja, dan emang sengalir itu gitu. Benar. Segampang itulah. Kalau dari aku mungkin yang disukanya mungkin karena ini animasi kan, target penontonnya pasti yang utama itu ya Gen Z, Gen Alpha ya. Karena aku pun kemarin saat nonton ya, ada banyak orang tua yang bawa anaknya untuk nonton. Tapi film ini tuh nggak cuma bisa dinikmatin sama anak kecil aja karena semua umur, tapi juga tentu sama Gen Z milenial ke atas gitu. Karena beberapa referensinya yang relate banget ke kita. Kayak misalkan contohnya yang menurut aku ya lucu, kayak berbagai plesetan yang ada di film ini. Kayak bajainya Babe, Tesla, terus Muara Angke jadi Miara Bangke. Terus yang ngena banget tuh karakternya Indra, kerja di startup, terus ngadepin orang tuanya yang dia ngerasa capek. Kayak itu mungkin Gen Z tua atau milenial yang sekarang lagi kerja tuh relate, ih Indra tuh kita ya. Mungkin kita sering kali mengasosiasikan film animasi kan dengan hal yang kaitannya kayak Disney, kayak gitu-gitu. Cuman si Juki tuh punya kekhasannya sendiri dengan mempertahankan celetukan-celetukan asli setiap pengisi suara yang ada di sana gitu. Kayak Coki Muslim, kamu bakalan langsung denger cara ngomongnya Coki yang kayak gitu, cara ngomongnya Muslim. Yang aku suka juga itu background story dari ceritanya, dari Susi, dari sosoknya Susi yang suaranya diisi sama Megan Domani. Show don't tell banget ya, nggak nyeritain Susi itu siapa, dia anak siapa, enggak, tapi diceritain aja gitu aja sih lewat sebuah lagu kan. Susi itu dulunya gimana, apa yang terjadi sama dia, dan aku nggak expect kartun lucu kayak gini itu ada bagian menyentuhnya gitu. Gimana ya, enggak yang berlebihan gimana harus bikin orang sedih, enggak. Tapi nggak tahu kenapa kartun aja kok bikin aku kayak gitu, kayak kena gitu sedihnya gitu. Nah di sini tuh enaknya kayak nyeritain sesuatunya lewat nyanyian juga udah dilakuin sama si ini kan yang Mandra, ngasih tahu inovasinya apa aja. Nah itu tuh enak banget ngikutin pas mereka nyanyinya gitu, dengan lirik-liriknya yang aduh masuk nih ke karaoke-nya gitu, ada karaokeannya kan. Terus ya aku suka banget juga komedinya ya Om Jaja Mihraja, Mandra itu pecah. Maksudnya aku gak harus ngelihat mukanya, denger suaranya mereka ngomong aja kayak pecah gitu, masuk gitu.
Aku suka banget, itu menghibur banget buat aku. Iya, jadi tektokannya nyambung banget gitu. Gak harus nongolin lucu-lucuin wajah, enggak. Aku cuma denger suaranya udah ini Jaja Miharja, ini Mandra dengan celutukan mereka, dengan Jaja Miharja yang marah-marah, bapak marah-marah sepanjang film itu udah lucu banget. Di film ini tuh ada beberapa soundtrack yang diputer kan, kayak bagus-bagus gitu. Aku suka soundtrack-soundtracknya. Iya, ngeblend sama filmnya, bukan cuma kayak ini ditempelin aja, dikasih musik ini, dikasih lagu ini, enggak. Benar. Ternyata emang cocok juga masuk ke si tema si filmnya juga. Betul. Ya. Terus bagian actionnya yang aku ngiranya ya udah komedi lucu-lucuan aja gitu, kayak saat opening scene-nya gitu ya yang naik bajai gitu-gitu, ternyata actionnya juga aku suka gitu, nggak expect bakalan seaksi itu dengan referensi lokal kan si Jukinya gitu, yang kalian nonton aja maksudnya apa. Dan ini juga termasuk film yang pas ya ditayanginnya, nggak tahu emang tanggal tayangnya di tanggal segini ya, soalnya kan emang ini ngepas banget di saat libur sekolah. Iya, libur sekolah. Terus anak-anak pasti kan libur sekolah ngapain, pasti nonton bioskop lah, pasti ada komedi-komedinya juga beberapa kali dapet di film ini. Karena di sebelah saya pas nonton tuh ada anak kecil gitu. Anak kecil ya SD mau ke SMP mungkin. Nah, dia tuh emang terhibur, beberapa ketawa, beberapa pas actionnya gitu, ada mengeluarkan suara-suara mereaksi filmnya gitu. Dan tidak sampai di situ, abis nonton orang langsung ke toilet, itu ada anak kecil 2, tadi filmnya rame ya sampai dibahas segitunya. Tadi tuh yang oke-okenya nih buat film Shizuki, tapi apa ada nggak yang pas kamu nonton tuh kayaknya ini agak kurang nih, ininya agak gimana gitu. Coba kalau misalkan bagian nenek moyangnya Juki bisa explore lebih jauh lagi gitu. Aku pengen tahu kayak, ya oke, emang Prof Junad sempat ada nyinggung kan, karena ternyata porsi nenek moyangnya ini memainkan peran besar di adegan yang cukup krusial lah, yang jadi turning point-nya si Juki. Aku berharapnya ada background story yang lebih lengkap lagi gitu. Lebih dalam gitu, lebih detail. Benar. Nah, ini juga ngaruhnya ke alur ceritanya tuh agak cepet. Benar cepat. Tapi ya itu juga mungkin karena durasi juga ya. Karena emang kalau didetailin, apakah bisa nyampe 100 menit ya, adegan-adegan kayak pas nyampe Pulau Monyet, kenapa tiba-tiba Juki jadi raja, itu tuh kenapa tiba-tiba kayak gitu, nggak ada bridging, kalau nggak tiba-tiba minum ramuan itu kan, minum ramuan kenapa dari mana itu dari mana, itu ya kadang loh kok ini tiba-tiba gini, terus jadi itu tuh ngaruhnya ke perkembangan karakternya, jadi kayak pas Juki tiba-tiba ngusir orang tuanya, terus pas Juki tiba-tiba orang tuanya ditangkap, dia mau menyelamatkan, nah itu tuh kita kurang kerasa gitu, jadi cepat itu kecepatan dan ya perubahan si Jukinya tuh ya seketika aja, tiba-tiba jokesnya emang ditujukan buat semua umur. Jadi emang kadang jokesnya ada direm gak sih? Iya. Pasti harus disesuaikan lah jokes-jokesnya. Tapi ya mungkin pas kita nonton emang ada yang dapat, tapi pas beberapa jokes ya ini mah mungkin bukan buat kita. Iya. Mungkin kalau terakhir dari aku ya mengenai yang bisa diimprove, yaitu di bagian dubbing ada bagian yang kurang pas sama gerak bibir karakter gitu. Contohnya aja yang bagian Babe gitu. Jaja Miharja kan rada nyerocos ngomongnya, terus gitu. Terus dubbingnya si animasinya kurang nyesuaiin gitu. Dan itu tuh tapi nggak semuanya, itu hanya beberapa bagian. Kalau emang diliatin detailnya, terus kan kayak si Brian Domani juga kan, benar. Dengan logatnya dia agak Inggrisnya kan, ya itu kadang ada beberapa yang nggak sing aja sih benar sama si karakternya di itu gitu. Jadi gerakan bibirnya ya, tapi kan itu lebih ke teknis dan ya tidak mengganggu keseluruhan filmnya juga sih. Betul. Itu kan kalau diperhatiin detail aja. Oke, lanjut aja ke CineScore buat film Shizuki tuh. 7,5. Oke, dari aku juga 7,5 saja, karena memang ini filmnya kalau ditanya ini menghibur, ya menghibur. Kalau ditanya ada kurangnya ya ada. Tapi ini filmnya pas aja kan, emang tujuannya ditonton buat semua umur. Apalagi anak-anak di masa libur sekolah ini. Kalau punya anak juga ya silakan dibawa, tapi anaknya harus sudah besar ya. Jangan yang masih kecil dibawa ke bioskop, ya nggak akan ngerti juga. Yang sudah bisa mengerti alur cerita, udah bisa nikmatin film, nah itu baru diajak. Jangan yang masih bayi atau di bawah 3 tahun, 4 tahun kan itu masih belum bisa nikmatin filmnya, dan kadang juga
mengganggu orang yang lain. Oke, jadi silahkan ditonton Shizuki Harta Pulau Monyet ini di bioskop-bioskop terdekat di rumah Anda. Cukup sekian saja review dari kita berdua ya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!